Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Mike. Di sini saya akan membuat tutorial berikutnya. Oke, kita akan membuat tutorial memodifikasi font. Kita buka di database dulu. Kita akan belajar memodifikasi font dengan menambahkan list. Modifikasi font dengan menggunakan list. Oke, berikut kita langsung saja buka pada database-nya. Kita masuk ke pegawai. Pegawai kita tambahkan pegawai juga dengan font pegawai dengan char 9 karena di sini laki-laki dan perempuan karakternya dihitung cuman pada bayi, dan di sini kita akan tambahkan pada bagian sini kita akan tambahkan jenis kelamin seperti ini, dan pada bagian ini juga kita akan tambahkan pegawai, alamat pegawai. Oke, dan di sini kita juga akan tambahkan pegawai nama fieldnya seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan ke tambah blade, dan di sini juga kita akan tambahkan jenis kelamin seperti ini. Select jenis kelamin, name-nya, select name seperti ini. Oke. Di sini kita akan membuat lagi di edit. Kita akan tambahkan jenis kelamin seperti ini untuk laki-laki dan perempuan. Oke, di sini kita juga akan tambahkan pada bagian pegawai controller. Di sini kita akan tambahkan jenis kelamin. Oke, baik, seperti ini. Oke, baik, mungkin tutorial ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Kenalkan, nama saya Mike. Di sini saya dari mahasiswa Stikom Lindo Kupang. Di sini saya akan membuat beberapa tutorial. Yang pertama, tutorialnya tentang saya akan membuat tutorial tentang pengaturan database pada Laravel. Dan di tutorial ini kita akan membuat cara membuat root pada Laravel. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa
CRUD singkatan dari create, read, update, delete. Di sini create juga berarti proses penginputan data ke database. Dan read itu juga adalah merupakan proses penginputan data ke database. Sedangkan update tersendiri adalah proses mengubah data dari database, sedangkan delete adalah proses menghapus data pada database. Untuk kita membuat Laravel, kita juga akan membuat CoiLeadrin dan Leadin. Dan keduanya itu sudah merupakan sudah disediakan oleh Laravel dan akan membuat CRUD pada Laravel. Dan pada judul ini kita akan membuat query builder pada sebuah Laravel. Dan untuk tutorial yang kita gunakan atau kita bahas tentang Eliqueen akan tertera pada tutorial berikutnya. Dan untuk membuat CRUD pada query builder, kita akan membacanya juga pada kita juga bisa membacanya dalam https://:/2 Selanjutnya https:// laravel.com/2/8.x/query. Membacanya pada itu ya. Query builder itu sendiri juga digunakan untuk menggunakan fitur pada query Laravel. Oke, dan sekarang langsung saja kita akan membuat CRUD pada Laravel. Dan sebelum itu kita juga akan membuat konfigurasi pada database. Contoh CRUD yang kita buat pada saat ini adalah untuk data pegawai. Dan kita akan membuat fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menampilkan Laravel pada menampilkan data pegawai dari database ke data Laravel yang pertama, sedangkan yang kedua adalah menginput database dari pegawai ke Laravel. Dan yang ketiga adalah mengubah database pegawai dari database ke Laravel. Dan yang keempat, menghapus database pegawai dari
data ke Laravel. Dan yang pertama kita akan membuka di root di Veron Letorik paling kedua. Nah, jika tidak, jika tidak ada file dalam .m, maka kalian atur koneksi database-nya di menu root ini. Kuliah web garing konflik garing .php garing. Untuk itu kalian bisa melihatnya di sini. Tapi kali ini kita akan membuat .n mengikuti .n. Itu nama project yang pertama. Kita juga bisa membuatnya dengan nama kuliah. Dan nama itu juga kita akan nama yang pertama kita namakan dengan kuliah web. Untuk itu kalian bisa perhatikan di DB connection di sini. DB connection. Jika sudah, berarti konfigurasi database selesai. Nah, kita isi dengan data, misalkan Oke, dan di sini kita akan isi dengan localhost. Localhost di sini tetap seperti ini. Di sini kita ganti dengan kuliah web. Oke, baik. Di sini kita akan mengisinya dengan localhost. Localhost yang kedua kita biarkan seperti ini, tetap seperti ini. Yang ketiga kuliah web. Oke, di sini kita akan mengisinya. Oke, baik. Di sini kita akan mengisinya dengan localhost. Localhost ini tetap di sini kuliah web. Kuliah web, dan di sini kita ini tetap root, dan ini passwordnya kita kosongkan. Oke, mungkin baik tutorial ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Oliver Mike. Di sini saya akan membuat tutorial berikutnya, yaitu maintainers dalam Laravel.
Dan berikutnya kita akan masuk ke laboratory. Dan ketikkan pada Laravel. Oke, sekarang kita akan mengetikkan, kita masuk pada compose. Kita ketikkan cd / enter. Enter cd spasi exam / htdocs / kuliah web. Enter. Kuliah web, kita ketinggalan lagi PHP artisan done. Setelah itu kita enter. Oke, dan baik, dia akan keluar seperti ini. Application is now in maintain mode. Dan selanjutnya kita akan ketikkan lagi PHP artisan server. Artisan server kita enter. Oke, di sini terjadi error. The process cannot access the file because it is being used by another process, karena terjadi error karena
proses tidak dapat mengakses file karena sedang digunakan oleh proses lain. Ini maksudnya saya pinjam teman laptop saya, jadi kompresornya atau Laravelnya harus satu kali, tidak boleh digunakan oleh dua. Sudah diketikkan oleh teman saya, dan karena saya pinjam laptop saya, jadi saya tidak bisa ketikkan lagi. Oke. Video saya cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Olivan Naik. Di sini saya akan membuat tutorial berikut, yaitu konfigurasi dasar. Konfigurasi dasar pada Laravel. Itu kita membuat fitur untuk membantu kita dalam membuat konfiguratif dasar. Pada Laravel ini kita juga akan membuat login pada Laravel dan CRUD pada Laravel. CRUD artinya create, read, update, delete. CRUD adalah membuat salah satu fitur yang dapat memudahkan kita untuk membuat konfiguratif, yaitu yang namanya incremental configuration pada dokumentasi. Pada Laravel sendiri dijelaskan dalam library php.m, di mana PHP ini dibuat oleh seorang bapak yang bernama Vance Lucas tulisannya. Jika teman-teman ingin membaca konfiguratif ini, maka membacanya lewat https://dos/6.x/configuration. Environmental configuration ada dalam sebuah file yang bernama. Jika kita meminta file dalam menggunakan komposer, ada dan letak pada directory paling luar project seperti yang tampak pada layar. Kita lihat pada project N, indication N. Oke ya, yang ini. Di bagian ini adalah hands-nya. Ini pada awalnya namanya n-example. Jadi pada file .n.example ini dia berada dalam backup set. Jika suatu saat kita salah mengubah pengaturan dalam file x dan m, kita bisa melihatnya kembali dalam isi .n.x. Berikut ini isinya tidak terlalu banyak. Sebuah figurasi digabung dalam file.m ini. Manfaatnya agar memudahkan kita dalam membuat aturan yang ingin kita kembalikan dengan project aplikasi yang ingin kita buat dengan Laravel. Sebenarnya semua figuratif yang ada dalam sebuah folder config dan terpisah-pisah menjadi beberapa domain. Misalnya konfiguratif pada sebuah data ada pada file desktop. Untuk konfiguratif mailing ada di file .application.php. Figurasi application berada dalam folder m.php, dan pengaturan-pengaturan lain itu berada dalam config. Itu ada database, file system, plus session, service, dan lain-lain. Session, service, view, mail, login, dan lain-lain ada di dalam konflik ini sebenarnya.
Jadi, dengan adanya file.n, sebuah pengaturan berada dalam satu file ini saja sehingga kita tidak berpindah-pindah jika ingin mengubah peraturan pada Laravel. Cukup pada satu buah file saja, yaitu .emp. Karena semua peraturannya berada dalam file. Jadi untuk file ini yang lebih diutamakan adalah config file.n. file.n. Jadi kesimpulannya, jika kita ambil kesimpulan dari penjelasan yang saya sudah jelaskan, pengertian dari kegunaan .n adalah sebagai berikut. File.n adalah sebuah fitur mengkonfigurasi yang kedua, semua peraturan yang ada dalam konsep Laravel sudah dikumpulkan pada file.n yang ada dalam .m lebih oleh sistem dibandingkan di pengaturan folder konflik. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Naik. Di sini saya akan membuat tutorial berikutnya. Di sini saya akan lanjutkan tutorial menghapus data database dari Laravel. Di sini kita akan buka index.php yang sudah kita buat. Oke, baik. Di sini ada pegawai/hapus. Di sini jika kita mengklik tombol hapus, maka dia akan mengeluarkan yang namanya pegawai yang akan dihapus. Dia akan mengirimkan ID pegawai yang akan dihapus. Dan sekarang kita akan membuat pegawai/hapus untuk menangani root baru yang akan menghapus. Oke, baik, sekarang kita langsung saja pada root hapusnya. Oke, di sini kita akan isi root get seperti ini. Sama seperti root sebelumnya, kita akan menangkap root ID. Maka dari itu kita akan mengambil root metode ini dari root pegawai untuk menghapus. Oke, sekarang kita akan buka di pegawai controller. Oke, di sini kita akan membuka pegawai controller. Oke, sekarang kita akan menambahkan hapus di sini seperti ini, dan kita akan menambahkan keterangannya di sini. Kemudian ini kita untuk menjalankan klik yang dihapus. Di sini juga kita akan mengetikkan halaman pegawai.
Oke, baik, seperti ini. Oke, di sini sudah selesai cara menghapus database dari Laravel, query Laravel. Mungkin ini saja. Sekian dan terima kasih. Tutorial ini cukup sampai sini. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tutorial yang untuk menampilkan data dari database ke Laravel. Sebelum kita mulai, kita akan pastikan kalian mempunyai data-datanya. Dan langsung saja kita akan klik dan mulai. Yang pertama kita akan klik di Chrome, Google Chrome. Klik 2 kali, masuk. Baik, masih loading. Mohon bersabar karena masih loading. Di sini kalian ketikkan, minta maaf, harus localhost php-admin. Di sini buka dulu localhost php-admin. /php-admin. Masih loading. Baik, mohon bersabar karena masih loading. Oke, jika sudah muncul seperti ini, kita akan klik MySQL. Oh, belum, minta maaf. Oh iya, betul. Kita akan klik MySQL. Masih loading. Oke, minta maaf karena pilih kuliah web atau nama file, bukan MySQL ya, tapi kuliah web. Setelah itu pilih pegawai. Pilih pegawai. Di sini kita akan klik insert. Masih loading. Dan di sini kita ketikkan nama. Saya tulis namanya saya. Di sini Aldi naik
kedua jabatan untuk mahasiswa. Ketiga umur 19 tahun. Alamat Kayu Putih, oke. Di sini jabatan siswa, umur 16 tahun. Alamat setelah itu kita pilih go. Oke. Di sini kita akan pilih web pegawai. Oke. Dan di sini akan menampilkan lagi dua data, yaitu data nama saya dan data nama yang berikutnya yang saya masukkan. Baik, di sini kita akan menambahkan root lagi. Buka di sini Visual Studio Code, kita cari di root. Baik, root di sini. Di root web PHP. Kita cari di index. Oke, setelah kita membuka root, di sini kita akan tambahkan. Di sini kita tambahkan root, contoh root, dan di atas itu sudah ada contoh root. Jadi di atas kita matikan dulu. Untuk sekarang kita akan tambahkan root untuk pegawai. Oke, baik, dan kita akan masuk lagi ke bagian atau ke yang pegawai controller. Kita akan masuk di bagian sini. Dan di sini kita akan kita matikan yang di bagian sini dari public
Kita matikan dari yang public fashion sampai fashion index nama sampai return nama, alamat, dan nama alamat. Oke. Setelah itu kita akan tambahkan yang di bagian sini. Public ini public ya. Public mention index. Oke, sekarang kita akan lihat ke view. Apakah sudah ada view index, karena di sini tulis index view. Di sini tulis index view, jadi kita akan masuk pada view. Kita masuk pada view index. Di sini kita masukkan tambah pegawai baru, nama, jabatan, umur, alamat, jenis kelamin, dan di sini kita akan masukkan ini ya. Dan TD itu untuk data. Kontrol data yang kita gunakan kita simpan pada variabel pegawai. Variabel data yang kita ambil kita akan simpan ke dalam variabel, dan ini kita tinggal tampilkan dalam perulangan for. Dan itu sudah tampilkan cara memasang di for. Jadi ini adalah cara mempassing data Reike view. Dan di sini kita akan mengakses root pegawai. Dan di bagian kolom OB ini adalah tombol ubah dan hapus. Ketika kita menjalankan root, dia akan menampilkan atau mendata pegawai edit, yaitu adalah ID pegawai. Karena ketika kita mengubah data dan menghapus data ke ID, kita akan masukkan hapus. Di bagian atas ketika kita mengklik tombol hapus, dia akan menampilkan pegawai. Oke, di sini tidak ada root pegawai dan hapus, maka kita akan membuat sebentar. Oke, baik. Mungkin tutorial ini cukup sampai di sini. Dan sekarang saya akan melanjutkan tutorial yang ke-7. Baik, tutorial yang ke-8 kita akan menginput data dan kita akan menginput data dengan Laravel. Oke, di sini kita akan membuat lagi pegawai tambah. Pegawai tambah seperti ini. Kita akan membuat lagi pegawai tambah. Ini. Controller.
kita akan membuat root dan pegawai tambah. Ini yang ini ya, kita membuatnya. Setelah itu kita akan memasukkan scriptnya, yaitu di controller pegawai controller, dan di sini kita akan masukkan script untuk pegawai tambah. Script untuk pegawai tambah ya, yang ini. Ini script pegawai tambah. Oke. Dan di sini kita akan masuk lagi pada view tambah data. Dan di sini kita akan ketikkan data pegawai. Oke, di sini kita akan menemukan hal baru lagi, yaitu satu fitur baru dari CSRF CRS Protection. Itu semacam keamanan untuk mencegah penjemputan data dari luar aplikasi untuk penjemputan kita. Ini dia fiturnya. Dan sekarang kita akan membuat root baru. Minta maaf, saya salah tekan. Root baru. Kita akan tambahkan root baru yang ini ya, untuk pegawai store. Kita akan tambahkan root baru untuk pegawai store. Dan sekarang kita juga akan membuat publish baru. Publish baru yang tuliskan publish store. Ini publish baru yang kita tuliskan. Setelah ini kita akan ketikkan juga alihkan halaman ke halaman pegawai. Perhatikan di method store layar di sini. Dan di sini ketika kita keluarkan, maka datanya akan tampilkan kepada data pegawai from. Fungsi tabel itu untuk memberitahukan nama tabel yang digunakan. Dan bagian terakhir itu kita akan menyebutkan nama ke halaman datanya. Dan ini datanya kalau sudah berhasil simpan, maka dia akan kembali kepada root pegawai. Oke. Sekian tutorial yang ke-8, cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Baik, minta maaf tutorial yang
8. Dan sekarang kita akan lanjut kepada tutorial yang ke-9. Pada tutorial yang ke-9 ini kita akan membuat tutorial tentang update data pada Laravel. Mengupdate data pada Laravel, mengirim atau mengupdate database kepada Laravel. Dan di sini kita sudah membuat link edit. Link editnya terdapat pada new index. Ini adalah view editnya. Ini adalah tombol atau link editnya. Dan di sini kita akan tambahkan root lagi. Kita akan tambahkan root lagi, yaitu root edit. Dan di sini kita akan buka lagi di bagian pegawai controller. Pegawai controller. Memotong. Pegawai controller. Di sini kita akan menambahkan link baru, yaitu public pegawai edit. Tambahkan root baru untuk pegawai edit. Ini adalah kita tambahkan view baru ya, yaitu view pegawai edit. Dari root ID kita di sini akan menangkap pada metode edit yang ini ya. Dari root ID mana? Root edit akan menangkap pada bagian sini. Di sini kita akan membuat new baru. Sini kita akan tambahkan edit.php. Oke, di sini kita akan tambahkan view baru, yaitu pegawai kembali. Kita akan ketikkan ini semua ya. Dan ini adalah data pegawai yang sudah di filter dan akan dikemas. Oke, berikutnya lagi kita akan menambahkan lagi kita akan menambahkan lagi pegawai update. Dan sekarang kita masuk pada, kita akan menambahkan root update. Kita masuk pada sini dan ketikkan publish update pegawai, dan ini adalah bagian-bagiannya. Dan yang berikutnya lagi kita akan menambahkan satu root lagi, yaitu root pegawai hapus. Di sini kita tambahkan
public atau pegawai colored itu hapus. Ini kita akan mengetikkan menghapus pegawai berdasarkan ID yang dipilih untuk pegawai ID dan sebagainya. Oke, mungkin tutorial ini cukup sampai di sini, yaitu menambahkan root pegawai, pegawai tambah, pegawai store, pegawai edit, update, dan hapus. Oke, terima kasih. Baik, sekarang saya akan melanjutkan tutorial yang berikut, yang ke-10. Di sini saya akan melanjutkan lagi tutorial yang ke-10 atau tutorial yang terakhir. Oke, ini kita akan melanjutkan tutorial yang berikut, yaitu kita akan memulai dengan sistem template play Laravel pada Laravel. Nah, seperti yang kita sudah melewati tutorial berikut, ini adalah Laravel akan menambahkan visual aplikasi atau website menggunakan Laravel. Oke, langsung saja kita akan masuk pada contohnya untuk melihat sistem template play, untuk melihat apakah kehebatannya atau kegunaannya atau fungsinya. Dan kita akan menambahkan template dinamis dengan play. Dan untuk contoh ini kita akan membuat sebuah blok sederhana. Dan sekarang kita akan membuat 3 baru pada lokasi kuliah web. Maka sekarang kita akan membuka web kita akan menuju pada root. Kita buka di web ini. Maka kita akan tambahkan 3 root lagi. root.2 get, kita kasih nama blok, dan kita akan ketikkan 33 yang ini. Dan ketika sudah, maka yang akan dijalankan adalah metode home. Pada saat kita mengakses block kentang, maka yang akan dijalankan adalah metode kentang yang ada di dalam controller block control. Dan sekarang kita akan buat root controller. Oke, di sini kita close. Kita ketikkan sesuatu yang kamu pesan khusus untuk saya. Oke, baik, sekarang kita akan tambahkan CD. CD dong. CD/enter dan ketikkan CD lagi. CD spasi exam /htdocs kuliah web ada Windy. Enter. Masukkan lagi PHP artisan Mac controller.
Dan kita akan tambahkan blok controller. Dan kita akan mengklik enter. Dan sekarang kita akan masuk pada controller. Blok controllernya ini sudah ada. Blok controller. Baik, sekarang kita akan membuat metode home, metode tentang dan kontak. Baik, dan sekarang kita akan ketikkan ini public page home, public page tentang return view tentang public page dan kontak. Lalu kita akan ketik metode home, dia akan memanggil view home. Metode home akan memanggil view tentang akan memanggil view kontak. Dan sampai di sini kita akan membuat masternya terlebih dahulu. Template master terlebih dahulu. Template master yang dimaksud di sini, kita akan membuat view master. View master ya. View master, kita akan membuka atau membuat file baru, yaitu view master black php.php. Oke, kita akan membukanya. Oke, sudah seperti ini. Kita akan ketikkan blok home, blok tentang blok kontak. Dan di sini kita akan ketikkan juga di bawah sini nav. Kita akan ketikkan yang berada di sini nav ini. BR your judul halaman, your content. Dan di sini kita akan tambahkan view lagi. File baru kita tambahkan view lagi, yaitu home .blast.php. Kemudian kita akan membuat file baru lagi untuk tentang dan satu lagi file baru, tambahkan lagi kontak .blast.php. Dan sekarang kita akan isi yang sudah kita buat, yang mulai dari pertama adalah home. Kita akan ketikkan ini, dan tentang juga kita akan ketikkan ini, dan kontak juga kita akan
ketikkan ini dan kita masuk ke master. Ini kan judul halaman, jadi dia akan memanggil yang ini section judul halaman dan halaman home ini sama dengan konten. Nah di sini home, konten, maka di sini dia akan memanggil atau menampilkan nama yang ada di section atau home section atau yang ini ya. Begitu juga dengan view kontak dan kentang, itu adalah sama saja. Yang penting adalah penamaan heels dan depannya ini tidak boleh berbeda harus. Oke, baik, mungkin tutorial saya yang ke-10 cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada kata-kata saya yang salah dalam menjelaskan materi ini, karena saya juga masih belajar. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih.